Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan perkuliahan di semester 2 tahun 2020 untuk rekan-rekan mahasiswa D3 Meteorologi dan Konsentrasi Akmed. Hari ini kita akan memberikan sedikit satu pemuka kuliah untuk kuliah yang tentunya ini kuliah yang tunggu-tunggu karena inilah menjadi akhir dari tahun terakhir ya, tahun terakhir yang diharapkan apapun kondisinya Anda bisa menyelesaikan pendidikan di Akmed ini sesuai dengan rencana dengan target kompetensi walaupun kondisi sekarang masih pandemi sehingga Anda harus belajar dengan metode yang mungkin eh, new normal orang sebut, tapi semangat akan memberikan kekuatan pada Anda semua, kita semua untuk bisa tetap menyiapkan diri. Jadi insya Allah dalam kondisi sudah normal lagi, Anda sudah punya kompetensi yang siap untuk bisa melaju ke depan, menyelesaikan perkuliahan juga setelah lulus, Anda punya competitiveness yang bisa diandalkan untuk bisa berkontribusi tentunya terkait dengan kompetensi di meteorologi dan instrumentasi. Kita lanjut ke slide berikut setelah tadi kita memberikan satu pembuka tentang proyek akhir satu. Jadi kita tengok kembali bahwa proses dari pendidikan di tiga meteorologi dan instrumentasi Anda semua udah masuk tahun ketiga, artinya tahun di mana menuntaskan tentang kemampuan kompetensi apa saja nanti kita lihat terkait yang kita sebut proyek akhir. Bobot proyek akhir di pendidikan vokasi seperti tiga punya porsi penting, jadi diberi bobot 6 SKS yang harapannya eh, tidak lama lagi Anda bisa menikmati akhir dari pendidikan ini. Jadi insya Allah ini di wisuda nggak lama lagi ya, tahun depan 2021 mudah-mudahan semua udah normal kondisinya, pandemi berakhir, Anda bisa kembali lagi ceria seperti kakak-kakak Anda yang telah menyelesaikan pendidikan Akmed beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita refresh kembali bahwa dalam proyek akhir ini Anda lebih diperkuat mempersiapkan ini profil lulusan yang memang diberikan pada pendidikan Akmed sesuai dengan kurikulum di kemampuan tenaga kalibrasi, penata terampil, dan teknisi instrumentasi. Itu yang coba kita perkuat lagi kemampuan terkait ini. Jadi ini gambaran-gambaran yang tentunya kita juga berpikir keras bagaimana dengan segala keterbatasan saat ini, tapi profil kemampuan ini tetap bisa Anda punyai sebagai atribut calon lulusan dari pendidikan Akmed, satu program yang memang didesain khusus oleh Kementerian Perdagangan yang sudah hampir lebih 10 tahun ya, 2009 dulu kita mulai bersama dengan kami di ITB untuk bisa menyiapkan satu tenaga dengan kompetensi dan profil lulusan seperti yang Anda lihat pada slide ini. Berikut kita lihat bahwa kompetensi apa saja yang diharapkan ini terpenuhi. Jadi ada 9 kompetensi yang kita berikan bidang kompetensinya. Nah, di proyek akhir ini harapannya
kemampuan kompetensi T yang tinggi ini dimiliki, kemampuan mengaplikasikan, kemudian yang 4, memecahkan masalah teknis. Nah, ini yang membuat kita harus bekali Anda dengan satu studi kasus yang mendorong Anda untuk memaksimalkan potensi Anda dalam memecahkan beberapa masalah-masalah teknis terkait sistem instrumentasi. Kemudian ini teamwork di sini. Jadi diharapkan nanti dalam kerja proyek akhir ini berdua, di maksimum berdua di sini untuk mampu berkomunikasi dengan baik di sini. Jadi tidak hanya dengan rekan tim, termasuk dengan dosen pembimbing, dengan koordinator dan segala support yang mendukung pelaksanaan dalam proyek akhir ini. Kemudian yang 8 ini adalah mampu berkomunikasi lisan. Jadi ini harapannya. Yang 9 yang dulu kita target sedang, rasanya sekarang kemampuan untuk tanggung jawab etika memerlukan kemampuan yang tinggi dalam kondisi ini. Karena di sini sesuatu yang sifatnya adalah kemampuan Anda dalam menyiapkan secara lebih sangat private sekali, ini diperlukan dalam kondisi saat ini. Jadi itu untuk merefresh kembali bahwa kompetensi ini yang harapannya Anda akan punyai dan diperkuat dalam melaksanakan proyek akhir 1 dan 2 dalam 2 semester terakhir Anda kuliah. Kemudian kalau kita lihat dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI, maka posisi Anda ada di 5 di sini. Jadi kalau kita baca bersama, di sini adalah menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas. Nah, ini yang kita jadi pegang, bahwa nanti kita lihat sangat beragam topik-topik yang telah dikerjakan oleh kakak-kakak kelas Anda, baik yang sudah lulus maupun yang sekarang lagi menyelesaikan di proyek akhir 2. Nanti beberapa saya ilustrasikan. Memilih metode yang sesuai dan beragam pilihan, yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan menyelesaikan masalah prosedural. Jadi bagaimana Anda mendesain, bagaimana Anda menguji, mewujudkan suatu konsep, suatu bidang yang terkait, bidang instrumentasi dan meteorologi. Nanti kita akan guide Anda, kemudian Anda bisa mencoba sampai kita nilai Anda layak untuk menyelesaikan proyek akhir 1 dan 2. Bertanggung jawab. Nah, ini mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Nah, ini saya kira tepat sekali dengan apa yang diharapkan dalam proyek akhir ini, dan kita berusaha memenuhi apa yang diharapkan pada standar untuk kualifikasi pendidikan di level 5 sebagai pendidikan vokasi di sini. Kemudian kita lihat ini tentang apa yang menjadi inti dari semua nanti beberapa topik proyek. Jadi tidak bisa lepas bahwa ilmu tentang instrumentasi itu adalah beberapa menyebut science and technology measurement, di kemampuan saintifik, kemampuan secara rekayasa, bagaimana kita bisa mengukur suatu proses, di mana proses ini dapat berupa besaran fisis, atau besaran-besaran yang terkait dengan parameter kimia, misalkan pH, misalkan, di mana ini kita perlukan suatu sistem pengukuran, jadi sebagai input pengukuran, kemudian kita bisa memanfaatkan hasil pengukuran di sini.
Nah, permasalahan terkait metrologi adalah jaminan bahwa yang kita ukur adalah merupakan true value. Jadi secara ideal kalau kita bisa meyakinkan bahwa measurement value, besaran yang kita ukur, itu adalah betul-betul merepresentasikan apa yang akan kita ukur, true value, maka itulah kita sebut pengukuran dilakukan secara baik sesuai prosedur. Jadi kalau Anda mengukur temperatur 36 derajat, Anda yakin bahwa itu adalah representasi temperatur dari kulit permukaan tubuh Anda. Jadi disinilah saya sebut adalah peran dari meteorologi, tapi ini sangat menentukan. Jadi kalau di sininya tidak bisa kita pegang, maka semua proses yang sudah kita usahakan, kita proses dengan ADC, kita proses dengan metode-metode yang indah, tampilannya akan sia-sia informasinya. Jadi Anda dipotret dengan kamera handphone dengan resolusi tinggi, tiba-tiba di situ disebutkan temperatur Anda 37 derajat. Apa iya di situ? Nah, disinilah salah dalam menempatkan sisi teknologi sensing elemen, karena kamera yang ada di handphone itu tidak bisa mengukur temperatur. Yang bisa hanya mengukur tentang bagaimana citra dari wajah atau citra objek yang akan Anda ambil informasi dalam bentuk dua dimensi di situ. Jadi ini sebagai bagian kedua cerita kita, jadi saya sengaja pendek-pendek saja supaya kita lebih mudah untuk mengirim informasi ke dalam jaringan yang kita gunakan. Anda juga bisa mereply kembali dengan lebih nyaman untuk ini. Kita break sebentar sebelum masuk ke slide berikutnya. Kita lanjutkan, ini rasanya tentang sistem instrumentasi meteorologi. Sebagai contoh, ini kalau sistem ukuran untuk timbangan massa, jadi weighted scale, berkembang sudah dari masa ke masa, mungkin usianya hampir ratusan tahun terus berkembang. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa kita masuk zaman yang baru. Jadi kalau dulu mungkin timbangan digital tahun 1990 sudah sesuatu yang canggih. Nah, saat ini kita akan masuk ke dunia yang boleh jadi informasinya itu sudah memanfaatkan jaringan tidak hanya dalam langsung ke display, tapi dalam bentuk jaringan yang memanfaatkan internet. Kita mengenal IoT, Anda bisa melihat hasil pengukuran dari handphone dan lain-lain. Itulah saya kira beragam jenis proyek akhir ini bisa dilakukan, baik yang memaksimalkan teknologi konvensional sampai dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang berbasis IoT, Internet of Things. Jadi bukan berarti kalau kita ingin memodifikasi suatu perangkat instrumen konvensional, misalkan timbangan rajin menjadi lebih modern, di mana kita bisa memaksimalkan penggunaan timbangan rajin di pasar-pasar misalkan. Jadi kalau kecurangan langsung terdetek. Itu juga salah satu juga contoh-contoh inovasi yang boleh jadi dari ide-ide Anda semua bisa meningkatkan performasi beberapa alat ukur UTP ya yang sekarang digunakan. Oke, nah dalam kesempatan kali ini ada baiknya saya berikan satu pemahaman yang lebih up to date, banyak istilah-istilah yang harus Anda kenal juga untuk memperkaya wawasan Anda dalam menyiapkan ide-ide proyek-proyek apa saja yang akan menjadi pilihan Anda pilih atau memang kita berikan kepada Anda untuk dikerjakan dalam proyek akhir 1 dan 2. Rasanya istilah ini
Anda tidak asing lagi bahwa disampaikan sekarang kita masuk ke zaman yang orang menyebut industri 4.0. Jadi dari mulai industri satu dulu berbasis uap, ya. Anda mengenal dulu mesin uap, kalau di sejarah mungkin kereta uap zaman James Watt waktu itu. Kemudian masuk ke penggunaan listrik, jadi skala produksi bisa lebih massal di situ. Anda bisa cek di YouTube bagaimana tahun 1930 dulu Ford itu memanufaktur mobil yang diklaim waktu itu mobil murah waktu itu dengan menggunakan ini mass production line. Kemudian berkembang, ini Jepang hadir dengan industri 3.0, Jerman dan beberapa negara maju memanfaatkan robotik untuk mempercepat suatu proses produksi. Nah, ini juga tentunya berdampak dari sisi kebutuhan di bidang meteorologi maupun instrumentasi. Nah, saat ini masuklah zaman yang cyber physical system. Jadi boleh jadi yang diukur ada di Banjarmasin, tapi kita bisa monitoring pengukurannya di Bandung, di Jakarta, ataupun dari negara lain. Jadi bayangkan sebelum dikirim suatu produk, itu negara tujuan juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana proses standarisasi, kalibrasi, proses menentukan besaran ukur sebelum produk-produk itu dikirim ke negara yang menjadi target tujuan. Anda bayangkan itu akan terjadi di situ. Itulah pagi ini kita ingin berikan di awal kuliah tentang pemahaman ini, jadi kita masuk seperti ini. Nah, beberapa hal juga di sini saya berikan contoh. Ini tugas pertama, jadi saya carikan artikel tidak terlalu baru sebenarnya, tapi rasanya bagi kita ini tantangan tersendiri dari OIML, Organisasi Internasional Meteorologi Legal 2018, yang memberikan satu buletin ini tentang Digital Transformation of Legal Meteorology. Di kebetulan beberapa tahun yang lalu sempat saya berkunjung juga ke PTB, Physically Technik Bundestag. Di waktu itu kita berkunjung di salah satu tempat fasilitasnya di Brunswick juga tentang ini. Anda lihat salah satu kita garis bawahi di sini adalah at the still early stage. Jadi di awal kondisi saat ini bahwa legal meteorologi may have unique opportunity to have user in the Internet of Things and enabling environment that both promote it many benefit and address the challenge. Jadi bisa dibayangkan bahwa peran dari IoT sebagai bagian dari industri 4.0. Jadi itulah yang perlu juga Anda coba baca, kita bangunkan wawasan Anda bahwa mau tidak mau zaman ini akan hadir dan memang sudah hadir, dan kita rasakan pun juga kita berusaha menggunakan model-model beragam cara kita bisa mentransfer satu knowledge di sini, pengetahuan yang harus Anda juga punya wawasan tentang ini. Oke, jadi nanti tugasnya sederhana, ini jadi buletin ini kita minta maksimum 1 lembar A4 aja lah, Anda mencoba membuat tulisan sendiri. Ini sebagai satu ringkasan, menurut Anda apa yang disampaikan pada artikel ini? Jadi nanti akan disampaikan di sini. Kemudian di sini ada beberapa hal di dalamnya, bagaimana tentang peran dari meteorologi cloud. Jadi bagaimana di sini satu infrastruktur di sini. Jadi kalau ingin melakukan satu standarisasi, kalibrasi, maka manufaktur ini bisa memanfaatkan informasi yang ada pada database nasional, di mana infrastruktur adalah jaringan internet. Di situ ada sistem supportnya di sini, maka informasi-informasi itu bisa dimungkinkan dengan memanfaatkan ini. Ini contoh Uni Eropa memberikan seperti ini. Rasanya Anda sebagai garda ke depan ya, bidang-bidang
instrumentasi meteorologi ini kita harus siap di sini. Di smart data, smart service di sini. Jadi kalau misalkan ada produk alat ukur, ada nomor serinya, kita bisa tahu ini terakhir kapan dikalibrasi. Nah, ada bayangan seperti itu harus dimungkinkan situ. Kemudian di situ juga diberikan tentang bagaimana di sini adalah bagaimana user, manufaktur, kemudian lembaga notified body, ini lembaga yang diberikan peran pemerintah, kemudian market sendiri ini bisa mendapatkan informasi tentang misalkan sederhana aja SPBU di kawasan Cimahi misalkan. Kapan terakhir dilakukan terak ulang? Bagaimana tentang informasi terkait SPBU tersebut? Itu harapannya semua akses itu bisa dimungkinkan, kemudian juga di sini bola-balik, di situ menggunakan apa instrumen untuk keperluan dispenser dari pengisiannya seperti apa. Nah, itu contoh-contoh yang harapannya dengan informasi digital berbasis Internet of Things itu semua bisa berinteraksi dalam komunitas area, baik private maupun yang community di sini. Yang private misalkan terkait data-data penting dalam proses terak ulang itu hanya dari sisi tertentu yang boleh akses, misalkan adalah seperti itu. Jadi, apakah ini mimpi? Nah, itulah perlu kita jawab bersama. Kita sebagai bagian dari stakeholder nasional tentunya ke depan terkait tentang pengembangan digital meteorologi sistem ke depan. Oke, baca dan baca, coba Anda ringkas. Jadi kita juga ingin memancing Anda untuk bisa membuka wawasan lebih jauh lagi. Jadi disinilah bayangan kita bahwa sensor ini tidak lagi dilihat hanya di tempat, tapi juga bisa kita evaluasi dari tempat yang jauh. Jadi contoh misalkan kendaraan kantor itu mengisi bahan bakar di SPBU A, maka pihak manajemen juga bisa memantau apakah yang dibeli bahan bakarnya adalah sesuai dengan yang terreport di sini. Jadi tidak ada lagi istilah curi-curi bon, nggak ada lagi di situ. Jadi nanti Anda bayangkan tidak hanya bahan bakar, juga mungkin charging listrik, ada counter berapa lama dia mencharge mobil listrik, motor listrik, itu yang menjadi informasi yang boleh jadi pihak pimpinan, manajemen di kantor akan memantau berapa kebutuhan konsumsi yang harus dibayar untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan terkait di bidang meteorologi. Itu misalkan di situ. Oke ya, ini kemudian juga kita lihat ini nantinya tentang contoh-contoh ya. Jadi dari gambaran ini kita minta Anda untuk membaca, ini rasanya artikel juga udah kita siapkan. Jadi minggu depan itu minimum setengah lembar A4 Anda mencoba menuangkan. Menurut Anda bagaimana konteks tentang digital meteorologi yang disampaikan oleh UML pada buletin 2018 terkait kondisi ke depan di Indonesia. Saya ingin mengajak Anda untuk bisa menyampaikan secara bebas, tapi bisa memberikan gambaran tentang bagaimana wawasan Anda ke depan tentang aspek-aspek terkait digital meteorologi yang berbasis IoT sebagai bagian dari industri 4.0. Saya kira ini akan mempengaruhi. Kita break sebentar sebelum masuk ke bagian terakhir pada pengantar perkuliahan proyek akhir 1 pada 14 September 2020. Kita lanjutkan ini rasanya tentang sistem instrumentasi meteorologi. Sebagai contoh ini kalau sistem ukuran untuk timbangan massa, jadi weighted scale berkembang
sudah dari masa ke masa, mungkin usianya hampir ratusan tahun terus berkembang. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa kita masuk zaman yang baru. Jadi kalau dulu mungkin timbangan digital tahun 1990 sudah sesuatu yang canggih. Nah, saat ini kita akan masuk ke dunia yang boleh jadi informasinya itu sudah memanfaatkan jaringan tidak hanya dalam langsung display, tapi dalam bentuk jaringan yang memanfaatkan internet. Kita mengenal IoT, Anda bisa melihat hasil pengukuran dari handphone dan lain-lain. Itulah saya kira beragam jenis proyek akhir ini bisa dilakukan, baik yang memaksimalkan teknologi konvensional sampai dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang berbasis IoT, Internet of Things. Jadi bukan berarti kalau kita ingin memodifikasi suatu perangkat instrumen konvensional, misalkan timbangan rajin menjadi lebih modern, di mana kita bisa memaksimalkan penggunaan timbangan rajin di pasar-pasar misalkan, jadi kalau kecurangan langsung kedetek. Itu juga salah satu juga contoh-contoh inovasi yang boleh jadi dari ide-ide Anda semua bisa meningkatkan performasi beberapa alat ukur UTP ya yang sekarang digunakan. Oke, nah dalam kesempatan kali ini ada baiknya saya berikan satu pemahaman yang lebih up to date, banyak istilah-istilah yang harus Anda kenal juga untuk memperkaya wawasan Anda dalam menyiapkan ide-ide proyek-proyek apa saja yang akan menjadi pilihan Anda pilih atau memang kita berikan kepada Anda untuk dikerjakan dalam proyek akhir 1 dan 2. Rasanya istilah ini Anda tidak asing lagi bahwa disampaikan sekarang kita masuk ke zaman yang orang menyebut industri 4.0. Jadi dari mulai industri 1 dulu berbasis uap ya. Anda mengenal dulu mesin uap, kalau di sejarah mungkin kereta uap zaman James Watt waktu itu. Kemudian masuk ke penggunaan listrik. Jadi skala produksi bisa lebih massal di situ. Anda bisa cek di YouTube bagaimana tahun 1930 dulu Ford itu memanufaktur mobil yang diklaim waktu itu mobil murah waktu itu dengan menggunakan ini mass production line. Kemudian berkembang ini Jepang hadir dengan industri 3.0 Jerman dan beberapa negara maju memanfaatkan robotik untuk mempercepat suatu proses produksi. Nah, ini juga tentunya berdampak dari sisi kebutuhan di bidang meteorologi maupun instrumentasi. Nah, saat ini masuklah zaman yang cyber physical system. Jadi boleh jadi yang diukur ada di Banjarmasin, tapi kita bisa monitoring pengukurannya di Bandung, di Jakarta, ataupun dari negara lain. Jadi bayangkan sebelum dikirim suatu produk, itu negara tujuan juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana proses standarisasi, kalibrasi, proses menentukan besaran ukur sebelum produk-produk itu dikirim ke negara yang menjadi target tujuan. Anda bayangkan itu akan terjadi di situ. Itulah pagi ini kita ingin berikan di awal kuliah tentang pemahaman ini, jadi kita masuk seperti ini. Nah, beberapa hal juga di sini saya berikan contoh. Ini tugas pertama, jadi saya carikan artikel tidak terlalu baru sebenarnya, tapi rasanya bagi kita ini tantangan tersendiri dari OIML, Organisasi Internasional de Meteorologi Legal 2018, yang memberikan satu buletin ini tentang Digital Transformation of Legal Meteorology. Di kebetulan beberapa tahun yang lalu sempat saya berkunjung juga ke PTB, Physically Technic
Bundestag. Waktu itu kita berkunjung di salah satu tempat fasilitasnya di Braunschweig juga tentang ini. Anda lihat salah satu kita garis bawahi di sini adalah at the still early stage. Jadi di awal kondisi saat ini bahwa legal meteorologi may have unique opportunity to help user in the Internet of Things and enabling environment that both promote it many benefit and address the challenge. Jadi bisa dibayangkan bahwa peran dari IoT sebagai bagian dari industri 4.0. Jadi itulah yang perlu juga Anda coba baca, kita bangunkan wawasan Anda bahwa mau tidak mau zaman ini akan hadir dan memang sudah hadir. Dan kita rasakan pun juga kita berusaha menggunakan model-model beragam cara kita bisa mentransfer satu knowledge di sini, pengetahuan yang harus Anda juga punya wawasan tentang ini. Oke, jadi nanti tugasnya sederhana, ini dari buletin ini kita minta maksimum 1 lembar A4 aja lah, Anda mencoba membuat tulisan sendiri. Ini sebagai satu ringkasan, menurut Anda apa yang disampaikan pada artikel ini? Jadi nanti akan disampaikan di sini. Kemudian di sini ada beberapa hal di dalamnya bagaimana tentang peran dari meteorologi cloud. Jadi bagaimana di sini satu infrastruktur di sini. Jadi kalau ingin melakukan satu standarisasi, kalibrasi, maka manufaktur ini bisa memanfaatkan informasi yang ada pada database nasional, di mana infrastruktur adalah jaringan internet. Di situ ada sistem supportnya di sini, maka informasi-informasi itu bisa dimungkinkan dengan memanfaatkan ini. Ini contoh Uni Eropa memberikan seperti ini. Rasanya Anda sebagai garda ke depan ya, bidang-bidang instalasi meteorologi, ini kita harus siap di sini. Di smart data, smart service di sini. Jadi kalau misalkan ada produk alat ukur, ada nomor serinya, kita bisa tahu ini terakhir kapan dikalibrasi. Nah, Anda bayangkan seperti itu harus dimungkinkan situ. Kemudian di situ juga diberikan tentang bagaimana di sini adalah bagaimana user, manufaktur, kemudian lembaga notified body, ini lembaga yang diberikan peran pemerintah. Kemudian market sendiri ini bisa mendapatkan informasi tentang misalkan sederhana aja SPBU di kawasan Cimahi misalkan. Kapan terakhir dilakukan terak ulang? Bagaimana tentang informasi terkait SPBU tersebut? Itu harapannya semua akses itu bisa dimungkinkan, kemudian juga di sini bola-balik, di situ menggunakan apa instrumen untuk keperluan dispenser dari pengisiannya seperti apa. Nah, itu contoh-contoh yang harapannya dengan informasi digital berbasis Internet of Things itu semua bisa berinteraksi dalam komunitas area, baik private maupun yang community di sini. Yang private misalkan terkait data-data penting dalam proses terak ulang itu hanya dari sisi tertentu yang boleh akses, misalkan adalah seperti itu. Jadi, apakah ini mimpi? Nah, itulah perlu kita jawab bersama, kita sebagai bagian dari stakeholder nasional tentunya ke depan terkait tentang pengembangan digital meteorologi sistem ke depan. Oke, baca dan baca, coba Anda ringkas. Jadi kita juga ingin memancing Anda untuk bisa membuka wawasan lebih jauh lagi. Jadi disinilah bayangan kita bahwa sensor ini tidak lagi dilihat hanya di tempat, tapi juga bisa kita evaluasi dari tempat yang jauh. Jadi contoh misalkan kendaraan kantor itu mengisi bahan bakar di SPBU A, maka pihak manajemen juga bisa memantau apakah yang dibeli bahan bakarnya adalah sesuai
dengan yang terreport di sini. Jadi tidak ada lagi istilah curi-curi bon, nggak ada lagi di situ. Jadi nanti Anda bayangkan tidak hanya bahan bakar, juga mungkin charging listrik, ada counter berapa lama dia mencharge mobil listrik, motor listrik, itu yang menjadi informasi yang boleh jadi pihak pimpinan, manajemen di kantor akan memantau berapa kebutuhan konsumsi yang harus dibayar untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan terkait di bidang meteorologi. Itu misalkan di situ. Oke ya, ini kemudian juga kita lihat ini nantinya tentang contoh-contoh ya. Jadi dari gambaran ini kita minta Anda untuk membaca, ini rasanya artikel juga udah kita siapkan. Jadi minggu depan itu minimum setengah lembar A4 Anda mencoba menuangkan menurut Anda bagaimana konteks tentang digital meteorologi yang disampaikan oleh UML pada buletin 2018 terkait kondisi ke depan di Indonesia. Saya ingin mengajak Anda untuk bisa menyampaikan secara bebas, tapi bisa memberikan gambaran tentang bagaimana wawasan Anda ke depan tentang aspek-aspek terkait digital meteorologi yang berbasis IoT sebagai bagian dari industri 4.0. Saya kira ini akan mempengaruhi. Kita break sebentar sebelum masuk ke bagian terakhir pada pengantar perkuliahan proyek akhir 1 pada 14 September 2020. Kita berikan satu ilustrasi tentang apa ya yang bisa digunakan sebagai topik proyek akhir. Jadi kita lagi juga matangkan, diskusikan dengan tim dosen Akmed, stakeholder terkait di bidang meteorologi, juga beberapa aspek yang proyek-proyek kerjasama yang bisa menjadi topik proyek akhir angkatan 2018 ya. Yang 17 adalah yang ini beberapa topiknya. Jadi ini yang terkait bagaimana tentang pengukuran dimensi nomor 1, nomor 2 adalah pengukuran yang berhubungan dengan volume, nomor 3 lebih ke teknologi support ya untuk ke arah kualitas. Termasuk juga di sini berhubungan dengan ukuran dimensi. Yang keempat ini adalah juga masih dengan dimensi memanfaatkan teknologi non kontak kamera sistem, otomatisasi yang terkait pengukuran pada bejana ukur standar. Ini saya sebutkan tadi, teknologinya mungkin klasik tapi kita perlukan untuk bisa menjamin jadi teman-teman yang melakukan tera ulang di SPBU menjadi lebih mudah dalam melakukan prosedur dengan memanfaatkan teknologi otomatisasi. Pengaruh kata nitrogen terhadap kecepatan suara. Ini terkait kalibrasi kualitas dari nitrogen yang kita tahu banyak tempat pengisian tekanan pada ban mobil itu menggunakan nitrogen, sejauh mana nitrogennya sesuai dengan janji yang tertera dan lain-lain di sini. Anda bisa juga baca, bisa cermati. Jadi sengaja saya belum tampilkan siapa yang sekarang menjadi supervisor, menjadi pembimbing. Nah, biarkan dulu nanti ini akan berjalan. Jadi sangat lebar, tapi semua yang jelas terkait dengan instrumentasi, terkait dengan bidang-bidang meteorologi baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang boleh jadi akan support di sini, termasuk misalkan di sini terkait pengawasan terhadap beberapa kemasan ya, jadi barang dalam kemasan tertutup misalkan untuk menguji hal-hal seperti itu. Jadi ini gambaran dari contoh-contoh topik, jadi silakan nanti Anda bisa cermati sebelum tidur nanti malam, cermati Anda kira-kira seperti apa bayangannya. Nah, agar yang dibayangkan tidak jauh meleset, saya berikan beberapa contoh ilustrasi, beberapa topik-topik yang sedang berjalan maupun yang sudah diselesaikan. Jadi enggak semua topik tentunya
kita masih punya waktu, mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya nanti juga dari para pembimbing proyek akhir akan juga memberikan suatu informasi terkait ide topik yang sudah dikerjakan maupun akan dikerjakan. Jadi ini contoh-contoh beberapa aktivitas. Ini contoh yang sedang berjalan. Jadi mudah-mudahan ini Ricky ini segera menyiapkan sidang proyek akhir yang berusaha untuk mencoba suatu konsep yang namanya smart cycle. Jadi kalau ini ada KW meter digital, ini Anda mengenal ini cycle. Nah, bagaimana kita bisa menambahkan kemampuan segel yang lebih canggih. Jadi kalau ada yang merusak segel, maka ini kaitan ya dengan IoT, itu pihak dari manajemen pengawas di meteorologi tahu adanya sesuatu hal yang mengganggu tentang bagaimana segel pada KWH meter digital. Jadi memberikan informasi, jadi langsung user tahu di sini. Ini contoh, jadi yang saya sampaikan bagaimana UML memberikan konsep IoT, ini kakak-kakak kelas Anda juga memikirkan beberapa ide proyek yang terkait bidang ini. Ini contoh yang bukan isapan jempol, tapi ini nyata di sini. Mencoba memerankan peran dari suatu wireless communication system untuk pengawasan pada segel. Oke, ini Bu Ira, saya membantu Bu Ira untuk menggait ini. Tunggu tanggal mainnya untuk lengkapnya nanti pas sidang, mudah-mudahan bisa juga di-relay lewat YouTube ya, mudah-mudahan kita nggak tahu nanti bagaimana, kita masih bahas. Kemudian ini contoh ini. Nah, ini contoh yang sudah selesai, ini angkatan berapa 2016 yang mencoba untuk memanfaatkan ini adalah kontrol level untuk otomatisasi berbasis sensor ultrasonik pada pengisian bus di sini. Anda bisa baca di sini apa yang dilakukan oleh kakak kelas Anda, alumni, ini Tiara Khairunisa. Ini saya bersama Pak Aziz mengkait mereka untuk bisa melakukan konsep ya pengisian dari air pada bus yang memanfaatkan pendekatan secara otomatisasi baik dari sisi kontrol speed pada pompa maupun pada sistem pengontrolan untuk menjamin bahwa volume yang akan dimasukkan ke bus itu adalah sesuai dengan kriteria yang digunakan pada standar di meteorologi di situ. Jadi ini apa yang dihasilkan, kalau ini karena sudah sidang, saya bisa tayangkan beberapa prototipnya. Kalau tadi Kak Riki masih secret ya, karena belum ditayangkan sidangnya. Ini contoh seperti ini. Ini yang namanya prototip, jadi Anda dituntut tadi mampu untuk mengusulkan konsep desainnya dalam diagram blok. Jadi di sini kita lihat apa saja yang dilakukan, dari mulai prototip dari simulator busnya, kemudian ada ini yang kedua sensor ultrasonik untuk melakukan feedback, ini pengontrolnya nomor 4, relay Arduino AC motor speed control, kemudian 6 ini sebagai wadah reservoirnya, 5 ini pompa, kemudian 3 saluran. Ini contoh konsepnya, ini contoh prototipnya di sini. Jadi dalam skala lab mencoba mengimplementasikan bagaimana supaya pengisian volume pada bus ini menjadi lebih cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ini yang dilakukan di proyek akhir ini. Kemudian juga dilakukan pengujian sejauh mana kemampuan pengisian di sini. Jadi kalau kita
inginkan suatu pengisiannya misalkan pada volume tertentu ini diinginkan ketinggian 10 cm, ini bagaimana kita melakukan proses pengisian di sini. Jadi ini pengosongan ya ini dikurangi sampai pada kondisi yang diinginkan di sini. Jadi umpamanya ini dia mengambil dari bus kemudian diisikan ke reservoir agar sesuai target dari jarak antara sensor ultrasonik yang digunakan di sini. Ini contoh yang dilakukan oleh kakak kelas Anda sudah menyelesaikan di sini sampai mendapatkan kesalahannya dari set point. Set point adalah kriteria yang kita berikan itu 0%. Luar biasa di sini. Jadi luar biasa di sini sehingga bagian akhir sebagai penutup pertemuan kita hari ini, jadi kita ketemu secara online, secara daring ya kalau sekarang. Jadi inilah target proyek akhir. Jadi kita berharap pengenalan tentang proyek akhir ini dalam 2 minggu akan kita berikan. Kemudian harapannya nanti juga ada topik teaser, jadi ada video-video pendek dari calon pembimbing terkait topik-topik apa saja yang ditawarkan untuk proyek akhir, kemudian pembagian kelompok proyek akhir, kemudian hampir sampai setengah semester kita fokus untuk memantangkan rencana proposal rencana kerjanya, kemudian bagaimana kita di proyek akhir 1 sampai ke arah penyiapan konsep desain awal. Jadi di sini di penyusunan nanti banyak terkait penelusuran literatur, baik berdasarkan dari pekerjaan sebelumnya atau informasi up to date terkait ini. Kemudian ditutup pada proyek akhir 1 ada ujian proposal di sini sebelum dinyatakan bahwa Anda layak untuk masuk ke proyek akhir 2. Nah, harapannya tentunya ini salah nih 2021 ya, sampai salah ya. Ini bisa menyelesaikan proses sampai ke proyek akhir 2 di tahun depan. Jadi ini tahapannya. Jadi saatnya mulai hari ini Anda mencoba merenung. Jadi kita bantu juga Anda membuat ringkasan ya, minimum setengah halaman A4. Coba Anda perkaya, kemudian nanti akan ada pengenalan topik. Ide-ide akan diberikan di sini. Anda mulai untuk menyusun proposal, kerahkan segala kemampuan yang Anda bisa, harapannya ujian proposal bisa dilewati sehingga insya Allah tahun depan Anda bisa tuntaskan tahapan hidup Anda dengan memilih belajar di AKMED untuk di wisuda pada tahun depan. Jadi sampai di sini dulu kuliah pengantar proyek akhir 1 pada 14 September 2020. Tetap semangat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi, saya dengan Pak Dudi, segala kemampuan yang ada kita coba maksimalkan untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan proyek akhir 1 di sini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.